kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2 Siri 3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Bersama saya, Neni Yusniawati dari SMP Negeri 25 Kota Bekasi. Dan bersama saya, Nisa Afriana dari SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Dan bersama saya, Dahlia dari SD Manulani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Sita. Apa kabarnya hari ini, Bu Neni? Alhamdulillah baik, Miss. Sita apa kabar? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Hari ini Bu Neni akan melakukan kegiatan coaching, betul tidak? Betul, Ibu. Iya, baik. Saya sebagai observer ya, Bu ya, akan mengamati, menilai nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan metode penilaian. Gunanya untuk mengetahui apakah nanti ketika kita melakukan coaching sesuai dengan alur kita atau tidak. Di sini saya mengingatkan kembali ya bahwa proses coaching ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip coaching itu adalah penggunaan, proses kreatif, dan maksimalkan. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Neni. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Bu Neni kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan antara lain dosen, aktif, dan berikan pertanyaan yang berbeda. Oke, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang tertutup. Oke, selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Bu Neni capai dalam proses coaching ini? Dalam coaching kali ini saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang. Baik, itu saja mungkin pertanyaan yang saya berikan sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga bermanfaat dalam proses coaching nanti. Selamat melaksanakan coaching dengan Bu Dahlia. Semoga mendapatkan hasil yang Baik, terima kasih Miss Sita. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Neni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke Bu Dahlia, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin nih bahwa hari ini ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Dahlia. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh Ibu pada siang hari ini? Iya nih Bu, saya mau share masalah yang ada di sekolah. Jadi akhir-akhir ini saya berhak pada teman-teman itu merasa bosan dalam pembelajaran sekolah. Nah, setelah saya tahu benar saya tidak mau hanya dengan metode-metode padahal menurut saya saat ini sudah semuanya sangat canggih sekali. Seperti kita dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yaitu fokus, atau bisa saja dibawa keluar dan tidak. Nah, setelah itu mereka akan bisa belajar itu semakin menyenangkan dan merasa tidak bosan. Menurut saya, Oke baik. Berarti insya Allah pada siang hari ini 15 menit kurang lebih depan kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Dari yang tadi Bu Dahlia sudah sampaikan bahwa yang tadi Bu Dahlia inginkan adalah pembelajaran yang menarik bagi murid-murid seperti itu ya Bu ya. Nah yang ingin saya tanyakan kembali adalah yang tadi Bu Dahlia sampaikan sepertinya itu adalah suatu kondisi pembelajaran yang ideal ya Bu ya. Memang seorang guru biasanya harus bisa memaksimalkan dari mulai media pembelajaran dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Bu Dahlia, dari rentang nilai itu biasanya kalau ideal kan itu rentang nilai 10 ya. Dengan kondisi seperti itu di sekolah Ibu kira-kira rentang nilai berapa? ada di level 5 mungkin ya, karena sebenarnya saya ingin perubahan pembelajaran itu dapat dilakukan karena saya lihat ada beberapa guru yang sudah melakukan tadi pembelajaran itu masih belum
mohon dari tertutup. Nah, kira-kira dengan kondisi yang tadi Bu Dahlia sampaikan, harapan Bu Dahlia pada pertemuan kucing kali ini, kira-kira berapa sih level yang akan bisa ditingkatkan sesuai dengan harapan Bu Dahlia untuk Saya berharap di level ini kemungkinan dari 5 bisa menaik menjadi di level 7. Saya tidak terlalu berpikir jadi pada tindakan itu semakin saya di dalam level 7. Nah, kalau misalkan tadi Bu Dahlia sudah mengatakan ada sedikit perubahan gitu ya Bu ya, paling tidak dari level 5 itu menjadi level 7. Kira-kira nih yang Bu Dahlia akan lakukan untuk proses perubahan itu seperti apa ya? Yang pertama, saya akan menyesuaikan dalam tersebut. Jadi, pendampingan individu. Kedua, mungkin saya akan melakukan mentoring untuk pendampingan lebih mudah. Nah, kalau tadi Bu Dahlia katakan akan monitoring atau pendampingan individu, kira-kira adakah strategi lain selain dari mentoring atau mungkin bisa saya lakukan pertama saya harus berkoordinasi dulu ya Bu ya. Pertama saya harus berkoordinasi dengan turun tentunya karena ini kan berkaitan dengan peningkatan kualitas dari proses yang berada di dalam proses. Setelah itu saya akan melakukan sekolah minimal membuat sebuah workshop tentang habis itu mendapatkan strategi dan kompetensi yang itu bisa lebih dari batas. Oke, berarti Bu Dahlia sudah menemukan ada 3 strategi ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi bagi rekan sejawat dalam pembelajaran. Nah, dari 3 kompetensi tersebut Bu Dahlia, dari misalkan mentoring, pendampingan individu dan workshop, kira-kira nih strategi mana sih yang menurut Bu Dahlia lebih nyaman dan lebih cepat direalisasikan dari ketiga strategi tersebut? Kalau menurut saya dalam jangka waktu dekat ini yang bisa saya lakukan sepertinya membantu karena saya dengan metode tersebut saya bisa berkolaborasi dengan rekan senior saya dan bisa menghasilkan di apa yang harus dilakukan dan tidak terlalu mengintervensi jauh kepada diri tersebut. Oke, untuk menjalankan strategi tersebut yang tadi Bu Dahlia mengatakan berarti kan lebih kepada yang cepat direalisasikan adalah mentoring ya, Ya, ya seperti itu. Nah, kira-kira dalam strategi tersebut pastinya Bu Dahlia butuh dukungan seseorang atau dukungan siapa saja kira-kira? Saya tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Saya butuh rekan-rekan teman yang membantu saya di dalam proses itu. Pertama adalah saya membutuhkan rekan-rekan yang bergerak di dalam bidang tertentu, misalnya beliau menjadi koordinator dan itu tidak jadi yang di dalam apa yang harus Oke, baik, berarti Bu Dahlia sudah mengetahui dengan siapa harus berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan nih akan Bu Dahlia realisasikan? Saya juga udah gak sabar untuk menunggu hasilnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi perubahan yang signifikan untuk mahasiswa. Kira-kira kapan nih Bu Dahlia? insya Allah secepatnya begini. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya, terutama mereka yang memiliki koordinasi ya koordinator. Insya Allah minggu depan saya akan berusaha untuk mulai mentoring seluruh. Baik, mudah-mudahan dijalankan ya Bu. Nah, hari ini pertemuan kita yang itu cukup singkat ya Bu Dahlia, tapi tentunya ada yang Bu Dahlia dapatkan dari pertemuan. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Dahlia dapatkan dari pertemuan? Yang saya dapatkan dari ini setelah saya bergerak saya membantu bagaimana cara melakukan suatu perubahan melalui beberapa cara. Saya pikir lagi ada yang lebih mungkin terdekat ini bisa saya lakukan. Jadi doakan saja semoga kegiatan yang saya lakukan ini bisa secepatnya saya kerjakan. Amin, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran ya Bu Dahlia. Oke, berarti nanti saya tunggu informasi selanjutnya ya Bu Dahlia.
dan rencana aksi yang sudah dia jalankan mudah-mudahan direspon baik oleh teman-teman lintas sejawat dan nantinya akan mendapatkan suatu perubahan dalam program mereka agar murid-murid di sekolah budaya sudah tidak jenuh dan lebih semangat lagi dan Terima kasih banyak Bu Neni atas semangatnya, sharingnya hari ini. baik. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini dan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama Bu Dahlia. Oke, alhamdulillah Bu Neni, jadi saya lihat kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan sebenarnya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu Neni? Alhamdulillah yang tadi saya lakukan dalam coaching, saya telah menerapkan alur data dan tips coaching. Ya, jadi saya juga melihat bahwa coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan prinsip penguasaan, prinsip maksimalkan potensi dan juga tadi juga proses kreatif sudah berjalan dengan baik pada saat coaching dan juga coaching juga sudah menemukan solusinya dengan sendirinya dari melakukan kegiatan coaching tadi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan boleh dikembangkan? Sepertinya kalau tadi melihat dari coaching dengan coaching tersebut, saya akan lebih dalam atau lebih mendapatkan dari kompetensi mengajukan pertanyaan robot. Baik, Bu Neni, untuk hari ini saya dulu untuk coachingnya, kemudian berikutnya coaching seperti yang Amin. terima kasih Bu Neni atas waktunya. Sama-sama Musita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Bagaimana kabarnya Musita hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Dahlia. Bu Dahlia apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Insya Allah ya. Hari ini Musita akan melakukan coaching ya. Betul atau tidak? Iya, betul Bu Dahlia. Saya akan melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, saya sebagai observer ya Bu, saya akan mengamati dari lingkungan. Jadi pada saat Musita melakukan coaching dengan menggunakan intrik penilaian. Gunanya untuk mengetahui apakah nanti ketika melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kehidupan atau belum. Di sini saya mengingatkan kembali bahwa dalam proses coaching ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi coaching tersebut. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Musita. Dalam proses coaching ini, kira-kira Musita kompetensi apa yang ingin Musita kembangkan? Oke, baik Bu Dahlia. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu antara lain presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga bisa memberikan yang berbobot. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Musita capai dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang akan saya kembangkan yang secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya bisa ajukan sebelum kita melakukan coaching. Semoga bermanfaat dalam proses coaching nanti. Selamat melaksanakan coaching Musita. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Dahlia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Neni hari ini? Alhamdulillah baik. Musita apa kabar? Ya, alhamdulillah tadi juga saya baik Bu Neni. Nah, seperti kemarin katanya Bu Neni hari ini ada yang disampaikan ya. Kira-kira apa yang disampaikan Bu Neni? Ya Nis, ada yang bisa share untuk ada di sekolah. Jadi Nis, akhir-akhir ini saya melihat kok kayaknya murid itu merasa bosan ya ketika saya konseling, saya tanya kenapa sih selalu di luar seperti itu. Dan ternyata dalam pelajaran di kelas itu setelah saya amati beberapa rekan guru masih yang memang monoton dalam memberikan pendidikan. Seperti itu Nis. Oke, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol Bu Neni selama 15 menit mungkin ke depannya tentang masalah yang Bu Neni sampaikan dari kepada saya.
dari yang tadi Ibu sampaikan seperti itu keadaannya, kira-kira kondisi yang ideal yang Ibu harapkan seperti apa? Saya berharap rekan-rekan di sekolah saya itu paling tidak memiliki pemahaman untuk pembelajaran yang lebih menarik dan menggunakan media-media paling tidak ada di level 5 seperti itu, karena beberapa teman memang masih banyak yang monoton dan masih dengan cara metode tradisional seperti itu. Oh iya, nah kira-kira dengan kondisi saat ini berapa nih yang bisa dicapai sesuai dengan harapan Bu Teddy? Harapan saya dengan kondisi seperti ini, apalagi sarana dan prasarana di sekolah itu alhamdulillah sudah ada. Jadi paling tidak walaupun tidak banyak untuk naik, paling tidak ada level ke-7 gitu Miss. Paling tidak itu guru-guru bisa memberdayakan menggunakan sarana prasarana yang memang sudah ada di sekolah seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan untuk melakukan proses perubahan tersebut? Tentunya saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pastinya dengan pimpinan dalam manajemen sekolah, lalu dengan teman-teman tim kurikulum seperti itu. Ya, kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa Bu Teddy lakukan dan bisa berhasil membuat perubahan tersebut? Saya akan melakukan metode atau strategi baik itu mentoring maupun metode pendampingan individu. Dan kira-kira strategi ini yang akan Bu Teddy lebih aman dan bisa lebih diterima oleh teman-teman semua. Menurut saya strategi mentoring jauh lebih tepat ya Miss, karena saya pikir untuk mentoring itu kita lebih mengena kepada rekan. Oke, kira-kira dari strategi tersebut pastinya Bu Teddy membutuhkan support dan dukungan ya. Kira-kira dari mana nih support? Pastinya dari teman sejawat yang akan saya mentor ya, dari teman misalkan di sini karena saya ada jadi mungkin saya pada diri kita untuk lebih apa ya kita mentoring, lalu dengan kepala sekolah dan bagian kurikulum. Ya, setelah tadi Bu Teddy bercerita ada strateginya dan juga akan berkolaborasi, kira-kira kapan nih Bu Teddy akan melaksanakan realisasinya? Mudah-mudahan secepatnya ya Miss, karena saya juga menginginkan guru-guru tersebut akan secepatnya merealisasikan ada pembelajaran kelas dengan lingkungan baru. Oke, baik Bu Teddy, kira-kira apa nih yang dirasakan dari kita dan ngobrol-ngobrol tentang Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana saya harus melakukan perubahan kepada teman melalui metode mentoring. Jadi saya sudah ada pencerahan dengan adanya coaching seperti itu. Terima kasih Rizkita sudah memberikan solusi dan mau berbagi. ya, yang ini jadi kisah kita berarti mendapatkan gambaran bagaimana Iya. cara meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja. Betul. Yang mudah-mudahan di depannya lebih baik lagi ya. Amin. Nanti saya tunggu informasi selanjutnya nih, kira-kira kapan Ibu bisa ngobrol kembali? Baik Miss, nanti kalau saya sudah lakukan dan saya akan kontak Rizkita kembali apa nih yang sudah saya rasakan ketika saya melaksanakan mentoring. Oke, sudah ya, sudah ya. Baik Rizkita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Rizkita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita coaching dengan Bu Teddy sudah selesai. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebelum kita menutup informasi ini. Yang pertama, apa yang sudah bisa dilakukan
berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan coaching ini Smita? Ya, sepertinya saya akan mengembangkan kompetensi tentang berkaitan global saya memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Bu Dahlia. Salam Bu Neni. Apa kabar Bu Dahlia? Alhamdulillah. Bu Dahlia hari ini akan melakukan coaching dengan Smita. Iya betul Bu. Nah, di sini saya sebagai observer ya Bu Dahlia. Nanti saya akan mengamati dan menilai pada saat Bu Dahlia melakukan coaching dengan rutinitas sebagai coaching. Seperti itu ya Bu ya. Dengan menggunakan rubrik penilaian, gunanya apa sih rubrik tersebut? Di sini saya akan sampaikan. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah nanti ketika Bu Dahlia melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Seperti itu. Dan di sini saya ingatkan kembali bahwa dalam proses coaching itu ada beberapa hal yang Bu yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip coachingnya yaitu pembukaan, proses kreatif, dan memastikan potensi. Sebelumnya saya akan berikan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dahlia. Bu Dahlia, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang akan dibutuhkan? Kompetensi yang akan kita adalah kedua adalah dan yang terakhir adalah Oke, dari ketiga kompetensi yang akan Bu Dahlia kembangkan, potensi mana nih yang kira-kira akan Bu Dahlia kembangkan secara spesifik? kompetensi yang akan diberikan secara spesifik. Pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, selanjutnya indikator yang bagaimana nih yang akan Bu Dahlia ingin capai dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang Baik, Bu Dahlia, mungkin pertanyaannya itu saja sebelum kita melakukan coaching. Semoga bermanfaat dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Nanti setelah itu kita akan bertemu kembali setelah Bu Dahlia melakukan coaching. Selamat melaksanakan coaching Bu Dahlia. Terima kasih Bu Neni. Semoga mendapatkan hasil maksimal ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Silakan ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Smita. Waalaikumsalam Bu Dahlia. Bagaimana kabarnya hari ini Smita? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dahlia. Kabarnya Alhamdulillah. Oh iya Smita, saya juga Smita di Bapak saja ya. jadi Bu Dahlia saya ingin sharing sedikit dengan Bu Dahlia masalah pertanyaan sekolah. Kira-kira apa yang kita yang ingin kita ceritakan saya? Jadi Bu Dahlia kayak ini saya mengajarnya hanya begitu saja, menggunakan bersama dan mengajarnya berasa dosa. Karena percakapan ini tidak perlu masuk berdasarkan menit, ini yang saya tangkap adalah pembelajarannya kurang bervariatif dari kita ya. Itu Bu Dahlia itu kurang lebih dan kurang Dari percakapan kali ini, apa yang ingin kita dapatkan dan bagaimana saya ingin bagaimana caranya ini tidak ada bosnya kelas lagi baru kejadian dua memang ada beberapa yang ini ya dengan adanya anak belajar keluar kondisi ideal kira-kira kondisi ideal yang lebih bagus bagaimana? sebenarnya
yang berbagi dalam belajar. Oh, berarti diharapkan dari level 4 sampai bisa naik ke level 7 ya. Nah, kira-kira ini apa yang akan bisa kita lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Mungkin saya akan diskusikan belajar yang menarik kepada siswa. Juga saya lakukan mentoring dan juga teman-teman di depan guru untuk memperoleh pelajaran lebih berkelanjutan ikutan dia. Berarti ada 3 strategi ya. Yang pertama adalah konsultasi dengan guru, kemudian yang kedua adalah penanganan individu, dan yang terakhir adalah mentoring kepada rekan semuanya. Ada lagi tidak fasilitas lain? Mungkin kalau misalnya saya akan mengadakan workshop pelatihan bagaimana caranya membuat media pelajaran Kalau dari keempat kita jadi ya dari masalah tersebut kira-kira yang kita dan yang mudah yang akan disimpan itu mungkin saya akan lakukan mentoring ya dengan teman-teman sejawat yang berkaitan dulu baru nanti saya berikan pengalaman ataupun penjelasan kepada mereka untuk bisa membuat media pelajaran lagi berarti melakukan metode 3 kali. Untuk mewujudkan ini kita sadar kita yang dapat untuk kita melakukan metode tersebut. Bagi saya mungkin cara sesuai dengan maka juga beberapa teman-teman yang bisa mengambil informasi untuk bisa membuat media pelajaran sebagai awal ya dia akan melakukan komunikasi dengan kira-kira akan kita bisa direalisasikan mungkin akan saya hasilkan dalam waktu depan mungkin medianya akan saya realisasikan. awal ya sekali ya kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa yang dapat kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengubah teknologi pembelajaran yang tadinya membuat anak bosan menjadi pembelajaran yang lebih dan juga pembelajaran yang Allah ya, baik kita saya akan tunggu informasi dari sharing berikutnya setelah kegiatan ini dilaksanakan. Semoga rencana aksi yang kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar, membuahkan hasil dan mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih dari SOPS saya mendapatkan dari Terima kasih banyak kita akan Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Bu Dahlia sudah melakukan coaching ya. Tadi saya sudah melihat dan saya lihat coaching tadi sudah sangat baik dari mulai awal sampai akhir. Mana Bu Dahlia sebagai coach dan memberikan coaching dengan kita dalam coaching seperti itu ya Bu ya. Nah, apa saja nih yang akan Bu Dahlia lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang terkait indikator penunjukan yang ingin saya lakukan, yang pertama adalah saya ingin melakukan positif sesuai dengan alur. Tentunya kita dapat memberikan stimulus kepada coaching bagaimana untuk mendapatkan tujuan dari kemudian coaching dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam. Selanjutnya setelah mengidentifikasi tentu mereka akan berupaya untuk melakukan rencana aksi. Dan terakhir itu adalah bertanggung jawab untuk melakukan rencana aksi. Dan tentunya pasti kita berusaha untuk melakukan sendiri sesuai dengan prinsip tersebut. Insya Allah. Berarti alhamdulillah ya di sini saya lihat Bu Dahlia sudah menguasai dalam teknik ini. Nah, saya akan menyampaikan hasil catatan saya ya Bu soal tadi ya tadi. Apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan
dan yang pasti saya ingin merasa lebih mengerti tentang alur kita tersebut sehingga coaching merasa nyaman dan sangat senang bekerja. Mungkin itu menjadi Baik. Terima kasih Bu Dahlia karena memang sudah selesai coachingnya dan sudah sangat baik. Mudah-mudahan ke depan lagi bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Dahlia ya. sudah Dari pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.